Selamat pagi, saya Dr. Yuda Handaya dari bagian bedah digestif, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Pada saat ini saya akan menyampaikan dengan tumor in digestive system. Kalau kita bicara tumor di digestive system, tumor yang paling sering adalah tumor kolon, kemudian tumor rektum, tumor pankreas, tumor lambung atau tumor gaster, tumor liver dan saluran biliar, juga tumor esofagus. Kita bicara tumor esofagus. Tumor esofagus adalah tumor yang cukup sering terjadi, di mana dia urutan ke-7 paling sering secara global. Terdapat 604.000 kasus baru setiap tahunnya di tahun 2020, kemudian dia merupakan urutan ke-6 tumor paling sering penyebab kematian pada tahun 2020 di antara 544.000 kejadian kasus kematian. Kemudian 70% dari kasus tumor esofagus adalah pada laki-laki. 2-3 kali lebih tinggi insidensinya dan kematiannya pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Tumor esofagus juga merupakan tumor yang sangat tinggi, di mana dia lebih sering terjadi di Eastern Asia, kemudian Southern Africa, Eastern Africa, Northern Eropa, South Central Asia juga. Itu berdasarkan catatan ESMO pada tahun 2016, dan tentu saja kasus ini akan terus bertambah. Risk faktornya apa? Jadi risk faktor pada terjadinya tumor esofagus adalah adanya reflux, obesitas, kemudian merokok, alkohol, penggunaan karena bahan-bahan nitrosamin, kemudian defisiensi vitamin A dan vitamin C, serta terjadinya struktur pada esofagus atau ada semacam web atau penyekat di esofagus, juga adanya akalasia menjadi faktor risiko terjadinya tumor esofagus. Simptom dan sign dari tumor esofagus apakah? Jadi simptom dan sign, di mana simptomnya biasanya pasien akan mengeluhkan sulit atau nyeri pada saat menelan, kemudian penurunan berat badan, adanya nyeri pada bagian punggung, juga ada batuk. Sign-nya apa? Sign-nya biasanya pasien ditandai suara serak, kemudian food regurgitation atau mutah atau tersedak, kemudian aspirasi pneumonia, pasien sering pneumonia karena pasien sering tersedak. Kemudian pasien juga sering terlihat seperti pasien-pasien yang lain, di mana dia mengalami penurunan berat badan, kemudian pasien terlihat pucat. Hal itu biasanya sudah merupakan bagian stadium yang sudah lanjut. Penurunan nafsu makan, kemudian adanya hematemesis atau mutah darah, itu sering terjadi pada pasien-pasien dengan CA esofagus tersebut. Bagaimana dengan imaging, kemudian tes-tes yang lain? Di imaging biasanya kita pertama-tama akan melakukan esofagografi atau barium swallow, kemudian endoskopi, bisa juga dilakukan selanjutnya dengan biopsi. Nah, nanti akan dijelaskan juga oleh sejawat dari gastro. Di mana esofagografi tadi akan terlihat adanya proses penyempitan, kemudian dipastikan lagi dengan endoskopi, di mana kalau endoskopi, ketika alat masuk, dilakukan peniupan udara, dia tidak akan mengembang. Bahkan beberapa kasus endoskopi tidak bisa masuk ke dalam lambung. Untuk memastikan kelanjutan dari stadium dan juga resektabilitasnya, biasanya kita akan melakukan pemeriksaan penunjang yang lain, yaitu CT scan. Selain itu, kita juga bisa melakukan PET scan ataupun endoskopik ultrasound. Apakah itu CT scan, di mana kita melakukan suatu pemeriksaan untuk dengan tujuan menentukan stadium, jadi T atau penyebaran tumornya, N limfonodinya, kemudian metastasenya.
PET scan juga bisa dipakai evaluasi, di mana gambarannya nanti akan memberikan gambaran seperti bercak atau cahaya kemerahan pada saat PET scan. Kemudian juga akan bisa melakukan endoskopik ultrasound dengan melakukan endoskopik dengan dilengkapi ultrasound akan tahu kedalaman dari tumor itu. Tindakan yang lain bisa dilakukan, ya tadi biopsi dengan endoskopi, kemudian kita bisa melakukan metastase imaging tadi dengan MRI, CT scan, PET, dan juga bisa dilakukan routine blood test, liver function, di mana kalau terjadi perdarahan tentu saja HB akan turun, liver function akan terjadi, bila terjadi metastase dan sebagainya tentu saja itu akan terganggu. Nah, ini gambaran adanya tumor esofagus. Mungkin di sini akan kita bisa melihat adanya penyempitan di daerah esofagus distal di sini. Kemudian kita juga bisa melihat pada gambaran-gambaran endoskopi, di mana kita akan bisa melihat adanya penyempitan di gambaran esofagus di sini. Di sini akan ada kelihatan dari penyempitan itu. Nah, ini pasien dilakukan endoskopi, ditemukan tumor esofagus distal. Different diagnosis dari CA esofagus apakah? Yang pertama adalah gastroesophageal reflux disease atau GERD. Pasien-pasien keluhannya kadang-kadang sama, sering regurgitasi, sering nyeri di daerah dari punggung, kemudian peptic ulcer, esophagus stricture, akalasia, esophagus motility disorder, esophagus infection, esophagus candidiasis, ya itulah tanda-tanda di mana pasien mirip sekali dengan CA esophagus, sehingga kita melakukan different diagnosis dengan penyakit-penyakit tersebut. Staging dan manajemen. Staging dan manajemen dari tumor esofagus itu bisa dilakukan dengan melakukan CT scan tadi, sehingga kita akan mengetahui kedalaman dari tumor, penyebaran dari tumor, serta limfonodi yang terlibat. Manajemennya bagaimana pada tumor esofagus, yaitu ketika kita menghadapi tumor esofagus, tentu saja kita harus berpikir melakukan operasi. Selain itu, kalau kita bisa reseksi, dilanjutkan dengan kemoterapi, radiasi terapi, ataupun kombinasi dengan radiasi dan radioterapi. Treatment pilihannya adalah itu tergantung dari lokasi, esofagus proksimal atau distal, tipenya, tipe-tipenya apakah dan stage-nya apakah sudah ada penyebaran atau belum. Nah, itu akan menentukan resektabilitas, kemudian apa perlu kemoterapi atau radiasi dan sebagainya. Kalau tumornya masih kecil, terbatas pada permukaan, kita bisa melakukan radiofrekuensi ablasi seperti pada Barrett esofagus. Kemudian bisa juga endoscopic resection bisa juga dilakukan. Nah, yang lainnya adalah manajemennya, tentu saja biasanya pasien akan disertai dengan malnutrisi. Makanya kita perlu melakukan suatu monitoring pada kondisi pasien serta memperhatikan dari nutrisi pasien tersebut. Karena pasien tadi selain malnutrisi, karena gangguan menelan yang diakibatkan nutrisi sama sekali kadang-kadang belum bisa masuk ke dalam sistem gastrointestinal karena dia obstruksi letak tinggi. Histologinya bagaimana? Kalau kita melihat tumor esofagus yang sisi proksimal atau lesinya tinggi, biasanya dialah suatu histologinya squamous cell carcinoma. Frekuensinya di barat ini sangat lebih rendah ya. Tapi yang paling sering justru yang lower lesion, yang di esophagogastric junction dan sekitarnya, biasanya patologinya adalah esophageal adenokarsinoma. Nah, ini sama dengan keadaan dari tumor lambung. Sering juga ada klasifikasi lain adanya tumor di esophagogastric junction. Ini kejadiannya lebih tinggi di barat ya untuk terjadinya esophageal adenokarsinoma ini. Ini adalah stadium yang saya sampaikan. Kalau masih di permukaan T1, kemudian menembus sampai dengan dia mengenai organ lain-lain adalah T4. Kalau sudah ada metastase adalah M1, dan seterusnya. Ini tidak bisa
hafalkan, tapi harus diingat. Kemudian juga kadang-kadang kita perlu melihat suatu catatan, termasuk limfonodinya. Kalau M-nya lebih dari 7 pada esofagul adalah N3, atau limfonodi yang terbanyak di sana. Bagaimana dengan stagingnya, yaitu kita mengenal bagaimana kalau stadium 0 berarti masih in situ, masih di permukaan. Kalau stadium 4 berarti sudah ada penyebaran di tempat lain, misalnya di liver, di paru, dan sebagainya. Selanjutnya kita bicara tentang gastric cancer. Gastric cancer adalah kejadian adanya tumor di lambung, di mana dikatakan tahun 2020 kejadiannya lebih dari 1 juta kasusnya, menyebabkan kematian hampir 768.000 kasus kematian ya, lebih. Di Eropa dikatakan lebih dari 136.000 kasus baru, dan mengalami kematian yang terdata adalah 96.000 kematian di tahun 2020. Kejadian ini lebih sering di Eastern Asia, Central Eropa, South Africa, Amerika, itu sering terjadi. Kemudian kasus ini tentu saja masih kasus-kasus yang kadang-kadang sulit kita tangani karena biasanya masih menjadi masalah global, diagnosis dan sebagainya. Simptomnya bagaimana? Untuk gastric cancer, simptomnya hampir sama dengan esophageal cancer, tapi biasanya adanya dispepsia, gangguan menelan, berat badan yang hilang yang tidak bisa kita jelaskan, kehilangan nafsu makan, sulit menelan, kemudian terasa penuh setelah makan, muntah, anemia. Tanda-tandanya kalau sudah lanjut biasanya akan teraba massa di abdomen, adanya asites, kemudian adanya pembesaran limfonodi. Itu juga kadang terlihat kalau kasusnya sudah besar, kemudian adanya metastase di liver, paru maupun dari tulang bisa terjadi akibat CA gaster ini. Nah, ini adalah kasus di mana kita melakukan reseksi gaster, kemudian kita buka, ternyata ada benjolan-benjolan yang cukup banyak di gaster. Nah, ini adalah benjolan-benjolan yang muncul di gaster itu. Imagingnya sama, jadi ada endoskopi upper, kemudian bisa ultrasonografi, bisa dilakukan CT scan, PET scan, MRI, pada prinsipnya sama untuk menentukan staging tadi. Juga tes yang lain bisa dilakukan dengan biopsi, kemudian cek tumor marker CEA, CA1999, pemeriksaan fungsi hati dan darah lengkap, kemudian bisa juga dilakukan laparoskopi, dipakai untuk melakukan staging, juga untuk memastikan adanya penyebaran atau enggak dengan view intraabdomen. Different diagnosisnya apa? Dari different diagnosisnya di mana kita akan tahu sama dengan yang tadi, di mana akan ada peptic ulcer, gastric lymphoma, gastric polyp, gastroesophageal reflux disease, benign tumor di stoma, itu adalah different diagnosis pada gastric cancer. Sama juga dengan staging, nanti akan menentukan TNM-nya atau kedalaman tumor, limfonodi yang terlibat setelah penyebaran, yang biasanya sama dengan di paru maupun di hati. Nanti kita akan menentukan state-nya 0 atau sampai dengan state yang keempat. Manajemennya bagaimana? Pada awalnya tadi sama, bisa dilakukan dengan mucosa resection, ataupun kita bisa dilakukan seperti kasus yang kami sampaikan adalah gastrectomy total, diseksi limfonodi, kemudian bisa dilanjutkan dengan kemo maupun kemoradiasi yang paling diberikan. Kemudian pada advanced state, pada kasus yang lanjut, palliative surgery, itu bisa dilakukan, bisa pasien mengalami perdarahan dan sebagainya, kita bisa dengan partial gastrectomy, kemudian kita bisa lakukan kemoterapi, memberikan targeting terapi, HER2, seperti HER2 sediaan, kemudian bisa dilakukan dengan radioterapi maupun palliative care yang lain, perbaiki kondisi, kemudian
bisa dilakukan, dipikirkan untuk tindakan paliatif surgery kalau sudah bisa dilakukan karena kondisinya membaik. Prognosis dan follow up-nya bagaimana, itu tentu saja bergantung pada stadium. Kemudian reguler kita melakukan pemeriksaan imaging, blood test, memonitor rekarensi. Kemudian kita tentu saja harus melakukan ini secara multidisiplin approach ya terhadap manajemen gastric cancer ini. Demikian juga cancer-cancer yang lain bisa surgeon, bisa radioterapi, kemoterapi, kemudian teman-teman gastro untuk evaluasi dari reseksi. Kalau kita melakukan total gastrektomi, kita akan melakukan penyambungan dengan ilium atau Roux-en-Y. Roux-en-Y sehingga dipakai pengganti usus halus untuk menggantikan fungsi gaster itu langsung disambungkan ke esofagus. Nah ini stadiumnya sama, jadi kalau masih mukosa adalah T1, T4 kalau sudah nembus ya dari mukosa. Ini stadiumnya, tadi stadium 4 yang sudah ada metastase jauh. Nah ini tindakannya, setelah kita potong lambungnya, kita akan sambungkan usus halusnya ini ke sini supaya aliran makanan bisa turun dan bisa berfungsi kembali. Selanjutnya kita akan bicara tentang kolon dan rektal cancer. Kalau kita bicara kolon dan rektal cancer, tentu saja ini kasus yang cukup banyak. Kedua pada perempuan dan ketiga pada laki-laki. Insidensinya mungkin bisa dilihat 25% lebih tinggi pada laki-laki tentu saja. Menjadi penyebab kematian keempat dari kasus 600.000 fatality di setiap tahunnya itu dia menjadi nomor 4. Kemudian mortality-nya cukup banyak di sini 15 sampai 20 kasus setiap 100.000 pada laki-laki, 9 sampai 14 kasus dalam 100.000 pada perempuan. 5 tahun survival-nya di Eropa itu 28,5% sampai 60%. Kemudian pada laki-laki 46,8%, pada perempuan itu bisa survival-nya sampai 48,4% pada perempuan, yaitu data dari 23 negara yang diambil data ESMO pada tahun 2020. Risk faktornya apa? Risk faktor pada kasus ini adalah usia tua, histori pada keluarga yang adanya colorectal cancer, kemudian ada penyakit infeksi, misalnya inflammatory bowel disease, diet daging merah, merokok, alkohol, obesitas, sama dengan yang lainnya adalah faktor-faktor risiko terjadinya cancer, di mana cancer kolorektal sama juga. Gejalanya apa? Change bowel habit, diare, constipation, kemudian blood in stool, bisa kemerahan atau berubah menjadi merah, kemudian nyeri, cramping, berat badan turun, fatigue, sign-nya teraba massa, bisa asites atau pembesaran dari liver, kalau itu ada metastase, adanya anemia, pada rektal tuse teraba massa. Untuk kasus rektal ya, untuk kolon kita nggak akan meraba, tapi di situ bisa melihat misalnya ada lendir dan darah bisa terlihat di rektal tuse. Imagingnya, kalau tadi endoskopi juga yang dilakukan, tapi ini kolonoskopi itu gold standard. Selain melihat, kita bisa melakukan juga tindakan biopsi. Untuk CT scan bisa dilakukan untuk staging, mengecek metastase, bisa juga dilakukan MRI untuk rectal cancer, kemudian mengetahui dari stagingnya tadi kedalaman dari tumor itu, kemudian adanya barium enema, itu bisa dilakukan untuk mengetahui seperti ini. Biasanya barium enema akan kelihatan sebagai apple cord atau seperti gigitan buah apel. Nah, ini seperti kasus yang
kita dapatkan, kemudian setelah itu pasien akan dilakukan endoskopi. Endoskopi terlihat massa di dalam intralumennya. Selain itu, juga setelah operasi kita bisa melihat adanya massa di gambaran ini, adanya tumor di intralumen. Diagnosisnya apa? Biasanya untuk rectal cancer bisa dilakukan fecal occult blood test untuk mengetahui darah samar di dalam usus. Kemudian bisa melakukan pemeriksaan CEA. Kemudian bisa melakukan DNA test juga di sini untuk menentukan adanya DNA cancer di dalam tumor atau tidak. Different diagnosisnya apa? Adanya inflammatory bowel disease, diverticulitis, hemoroid, infection colitis, tumor-tumor yang lain. Nah, nanti mungkin detailnya kita akan jelaskan di session selanjutnya. Jadi seperti inflammatory bowel disease, tentu saja inflamasi di dalam sistema usus, adanya divertical atau infeksi tonjolan-tonjolan di usus, ke arah keluar, hemoroid sudah tahu, kemudian tumor-tumor yang lain, misalnya GIST, gastrointestinal stromal tumor, tumor yang ada di dinding dari usus. Stagingnya sama, jadi kalau masih 0 pada permukaan, kalau stadium 4 itu sudah menyebar misalnya di liver dan paru, stadium 2 biasanya sudah menembus kepada otot, di sekitar otot, stadium 3 sudah menembus dari dinding luar serosa dada sistema kolon. Nah, ini gambarannya ya, stadium 1 masih di permukaan, 2 sudah menembus dari permukaan, kemudian setiap stadium 4 sudah menyebar, dari stadium 3 sudah melewati dari serosa dan mengenai pembuluh darah, serta limfonodi di sana yang kemungkinan sudah terlibat. Manajemennya bagaimana? Yaitu kolon cancer biasanya bisa dilakukan dengan reseksi dari kolon, reseksi dari rektum, kemudian kalau juga metastase bisa dilakukan reseksi dada, livernya maupun paru bila ada metastase di sana. Manajemen lainnya apa? Yaitu bisa dilakukan dengan kemoterapi, pemberian target terapi, jadi obat-obat spesial untuk tumor-tumor yang sudah menyebar, bisa juga dilakukan radiasi terapi maupun imunoterapi, di mana memberikan booster pada sistem imun untuk melawan dari kanker itu. Selanjutnya kita bicara tentang pancreatic cancer. Pancreatic cancer, insidensinya cukup banyak, di mana dia menjadi penyebab kematian nomor 7 yang berkaitan dengan kematian karena di dunia ini ya, pada penyakit. Kemudian terjadi lebih dari 460.000 orang yang menderita kanker. Pancreatic cancer ini mengalami kematian secara global di tahun 2018. Kejadiannya di 2021 diperkirakan 60.000 kasus pancreatic cancer, menjadi nomor 11 paling sering kanker yang ditemukan kasus baru di Amerika Serikat. Kemudian juga merepresentasikan kurang lebih 3% pada semua kasus kanker baru di Amerika adalah kanker pankreas. Dari 3% kasus barunya adalah tumor dari pankreas tersebut. Risk faktornya smoking, chronic pancreatitis, family history, genetic mutation, dan obesity, sama dengan kasus kanker yang lainnya. Gejalanya bisa disertai dengan nyeri perut, jaundice, sering menjadi penyerta pada tumor yang letaknya di proksimal, penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, nausea, vomiting, kelemahan dalam tubuh. Side-nya apa? Sering pada kasus yang sudah lanjut, teraba massa, kemudian sama hepatomegali bisa ada penyebaran, asites bisa, bila terjadi kasus yang sudah lanjut bisa terjadi asites. Imagingnya bisa dilakukan dengan ultrasound, CT scan, MRI, itu dipakai untuk staging, juga mengetahui massanya.
Bisa juga kita melakukan tindakan namanya endoskopik retrograd cholangiopankreatografi untuk memvisualisasi dari saluran empedu dan duktus dari pankreatikus dan tumornya apakah ada di saluran biliar atau tidak. Nah, ini kasus di mana massa tumor di ampulari tumor pada pankreas ini terlihat ampuler tertutup oleh massa, terjadi pelebaran di saluran empedu dan gallbladder-nya. Kita endoskopi, juga terlihat massa di lumen dari duodenum, di ampulalnya, kemudian kita lakukan tindakan Whipple prosedur, pankreatiko-gastroduodenektomi, atau mengangkat kantong empedu, duodenum, dan gaster, serta merekonstruksi kembali. Kalau pada tumor yang di distal pankreas, seperti kasus yang kami temukan ini juga bisa kita reseksi, kita potong, tumornya cukup besar di distal. Nah, ini kasusnya tidak memberikan tanda jaundice, tapi teraba massa. Nah, ini tumor yang bisa kita angkat and block dengan pankreas disertai dengan limpanya. Examination-nya apa? Kita bisa melakukan blood test dengan CA19-9 marker, liver function test tadi untuk mengetahui tumornya juga penyebarannya, bisa dilakukan biopsi duranto operasi atau frozen section, bisa juga dilakukan endoskopi, ultrasonografi, bisa disertai dengan biopsi juga dengan endoskopi tersebut. Different diagnosisnya adalah tumor pada saluran empedu atau cholangio-CA, kemudian gastric cancer, liver cancer, chronic pancreatitis, dan gallstone disease. Manajemennya bagaimana? Jadi manajemennya adalah tadi operasi pankreatikoduodenektomi, bisa dengan kemoterapi, golongan gemcitabine, fluorovolvirinol regimen, bisa dilakukan dengan radiasi terapi, palliative care, bila tidak bisa diangkat lagi, juga supportive care penting juga, nutrisi, penanganan nyerinya, itu sangat penting pada tumor pankreas. Nah, ini tumornya letaknya di sini. Stagingnya sama, bila sudah ada penyebaran jauh, di mesenteric artery, celiac, hepatic artery, portal vein ini adalah unresectable, tidak bisa dilakukan reseksi atau Whipple lagi. Apalagi kalau sudah ada penyebaran jauh, misalnya di liver dan sebagainya. Selanjutnya kita bicara tentang hepatobiliary cancer atau kanker pada hati dan saluran empedu. Kalau kita bicara kanker pada hepatobiliary cancer, risk faktornya adalah paling sering hepatitis, cirrhosis, terekspos dari aflatoksin, alkohol konsumsi, kemudian fatty liver, dan juga family history ya, itu menjadi risk factor terjadinya kanker dari hepatobiliar. Simptomnya sama ya, jaundice, nyeri, weight loss yang tidak bisa dijelaskan, fatigue, penurunan berat badan, juga warna urin yang seperti teh. Tandanya bagaimana? Terjadi adanya palpable mass di abdomen, pembesaran dari liver, asites, hepatomegali, itu menjadi petanda yang kemungkinan sudah lanjut dari tumor hepatobiliar. Ini sama yang disampaikan tadi, adanya hematemesis juga, melena, splenomegali, itu menjadi tanda selain jadi jaundice, asites, dan misalnya ada ginekomasti dan sebagainya. Ini yang tanda dari kelainan di liver. Imagingnya sama dengan ultrasound, CT scan, MRI, dan PET scan, sama-sama untuk menentukan dari staging maupun dari penyebarannya. Nah, ini adalah gambaran massa di liver. Kita bisa melihat di segmen 6 cukup besar, kemudian kita bisa melakukan reseksi untuk tumor tersebut. Supporting examination-nya apa? Bisa melakukan liver test, biopsi, tumor marker, misalnya pada tumor hati adalah AFP, endoskopik retrograd cholangiopankreatografi juga bisa dilakukan. Different diagnosisnya pada kasus ini adalah liver abscess, hemangioma, focal nodular hyperplasia,
penyebaran kanker kepada liver, misalnya tumor kolon yang sudah menyebar liver atau breast cancer yang ke liver, itu akan menjadi different diagnosis. Kemudian kasus-kasus lesi jinak yang lainnya, misalnya suatu abses tadi, hemangioma, itu menjadi suatu different diagnosis. Manajemennya tentu saja bisa dilakukan liver reseksi, kalau masih awal bisa liver transplant. Untuk kasus yang lebih lanjut, yang sudah mengenai 2 lobus, kalau masih awal bisa dengan liver reseksi. Bisa dengan radioterapi, kemoterapi, targeting terapi, imunoterapi, radiofrekuensi ablasi juga bisa dilakukan pada tumor-tumor liver yang masih kecil. Tapi kalau yang sudah besar, lebih dari 3 atau 5 cm, mengenai beberapa lobus, bisa dilakukan reseksi. Demikian kuliah hari ini. Terima kasih, maaf tidak bisa melakukan kuliah secara offline, karena kami masih dalam posisi di Perancis. Semoga bermanfaat buat teman-teman, adik-adik semuanya. Terima kasih, selamat pagi.